Museum Lagaligo ini awalnya bernama Celebes Museum, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1938. Museum ini terletak di Benteng Fort Rotterdam, Jalan Ujung Pandang nomor 2 Bulo Gading, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Museum ini sempat terhenti pada masa kependudukan Jepang, kemudian diambil alih kembali oleh budayawan Sulawesi Selatan pada tahun 1966. Nama Lagaligo diresmikan pada tahun 1970 atas saran seorang seniman yang diambil dari nama salah satu putra Saweri Gading Opun Naware, tokoh masyhur dalam mitologi Bugis. Museum Lagaligo juga memiliki koleksi foto tokoh-tokoh sejarah dan pahlawan nasional Indonesia yang terkenal, seperti Patimura, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Sultan Syahrir. Museum Lagaligo ini juga memiliki koleksi stempel kerajaan dari berbagai artefak bersejarah lainnya. Selain itu, dalam museum terdapat informasi tentang Bungaya, sejarah yang terjadi dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Goa, Talo, dan Bone. Selain itu, Museum Lagaligo juga memiliki koleksi tulisan-tulisan kuno yang ditulis di atas daun lontar, yang merupakan salah satu media tulis kuno yang digunakan di Indonesia. Tulisan-tulisan ini termasuk naskah-naskah kuno tentang sejarah, agama, dan kebudayaan Sulawesi Selatan. Koleksi tulisan-tulisan kuno ini sangat penting karena memberikan wawasan yang lebih dalam tentang budaya dan sejarah Sulawesi Selatan. Museum Lagaligo ini juga memiliki koleksi yang sangat kaya dan beragam dari berbagai aspek kebudayaan dan sejarah Sulawesi Selatan. Salah satu koleksi utama museum ini adalah koleksi senjata tradisional seperti pedang, keris, tombak, dan berbagai jenis senjata lainnya yang pernah digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada masa lalu. Selain itu, museum ini juga memiliki koleksi berbagai jenis kerajinan tangan, peralatan rumah tangga tradisional, patung-patung kayu, dan berbagai artefak bersejarah lainnya. Pada kesimpulannya, hak dan kewajiban negara dan warga negara memiliki hubungan yang erat dengan eksistensi dan peran Museum Lagaligo dalam melestarikan dan mempromosikan kebudayaan dan sejarah Sulawesi Selatan. Museum ini memainkan peran penting dalam memenuhi hak warga negara atas informasi dan pengetahuan sejarah dan budaya Sulawesi Selatan, serta membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam melestarikan dan mempromosikan kebudayaan dan sejarah bangsa. Itulah dia penjelasan mengenai Museum Lagaligo dan hubungan dengan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Istiqomah. Perkenalkan, saya Natasha. Nama saya Kaila. Nama saya Mufida Zahra. Nama saya Francisca. Dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kami dari kelompok 2 akan membahas satu topik, yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kewajiban negara adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara untuk warga negaranya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan hak negara adalah kebebasan atau hak istimewa yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Unsur-unsur negara terdiri dari 4. Yang pertama ada rakyat, yang merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama. Yang kedua ada wilayah, unsur wilayah meliputi udara, darat, perairan. Yang ketiga ada pemerintah, gunanya sebagai alat pelengkap negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat atau yang terakhir ada pengakuan negara lain. Unsur ini hanya bersifat menerangkan tentang adanya sebuah negara. Tujuan negara. Tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold J. Lasky, menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan secara maksimal. Fungsi negara ada 4, yaitu melaksanakan penertiban, law and order. Yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga yaitu pertahanan, dan yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Ada beberapa contoh kewajiban negara, yaitu yang pertama, melindungi warga negara dan memberikan keamanan serta perlindungan terhadap kejahatan dan ancaman.
Misalnya, negara harus mengambil tindakan untuk memastikan keamanan dan keselamatan warganya dan memberikan perlindungan terhadap kejahatan dan ancaman yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua warga negara. Misalnya, negara harus menegakkan hukum secara adil dan memberikan keadilan kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga yaitu mempromosikan kesejahteraan dan keseimbangan sosial. Misalnya, negara harus mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negaranya dan menciptakan keseimbangan sosial yang seimbang. Dan yang keempat yaitu memastikan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Misalnya, negara harus memastikan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dan yang terakhir yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Misalnya, negara harus menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan melakukan kerjasama dengan negara lain dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Contoh hak negara dan kewarganegaraan meliputi yang pertama, hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi. Negara harus memberikan ruang kepada warga negara untuk berbicara dan berekspresi tanpa takut akan dicap sebagai subversif atau melawan negara. Yang kedua, hak atas pendidikan dan kesetaraan pendidikan. Negara harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan kesetaraan pendidikan. Yang ketiga, hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Negara harus memastikan bahwa warga negaranya memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Yang keempat, hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Negara harus memastikan bahwa warga negara memiliki hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan yang dilindungi oleh undang-undang. Yang kelima, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja tanpa diskriminasi. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja tanpa diskriminasi. Hak warga negara adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang menjadi warga negara suatu negara. Sedangkan kewajiban negara adalah tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban hukum dan pemerintahan di Indonesia, yaitu kita harus menaati peraturan yang ada di Indonesia. Contohnya saat di lalu lintas, kita harus menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, yaitu menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan tidak melakukan perburuan liar. Yang ketiga, membayar pajak, yaitu kita membayar pajak negara karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Contohnya, membayar pajak rumah dan pembangunan. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar, yaitu setiap anak di Indonesia wajib belajar 12 tahun yang dibiayai oleh pemerintah. Adapun hak sebagai warga negara yaitu yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan jabatannya ataupun kedudukannya. Yang kedua, menikmati hidup layak, yaitu setiap orang memiliki kehidupan yang layak dengan kebutuhan yang terpenuhi. Titik cara yang dapat dilakukan agar kebutuhan terpenuhi adalah dengan bekerja. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat, yaitu bebas mengeluarkan pendapat dengan syarat pendapat yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan
dengan tidak bersifat provokatif dan pendapat yang disampaikan dapat melalui masyarakat ataupun media cetak. Yang keempat, beragama dan beribadah, yaitu bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2. Yang kelima, membela negara, yaitu ikut membela negara dengan menjadi yang terbaik agar dapat mengharumkan bangsa dan mensejahterakan negara. Yang keenam yaitu mengembangkan kebudayaan, kesenian suatu daerah harus dikembangkan dengan segala kreativitas agar budaya tersebut tetap lestari, contohnya festival kebudayaan. Yang ketujuh, hak menikmati kekayaan alam, yaitu kekayaan alam yang dimanfaatkan dengan baik untuk memakmurkan rakyat, contohnya sumber daya yang ada dari Sabang sampai Merauke dimanfaatkan dengan baik. Itulah dia penjelasan dari kelompok 2 mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.